أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang asbabul inhiraf indal aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan, tentu penyimpangan moral, penyimpangan akhlak yang sering terjadi di tengah-tengah anak-anak kita sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. 3 poin penting sudah kita bahas. Yang pertama, kefakiran yang menyelimuti kehidupan rumah tangga seorang muslim. Kemudian an-niza' wasyiqaq bainal abawain, adanya perseteruan, gesekan, tukaran yang terjadi antara ayah dan ibunya. Kemudian kemarin kita membahas adalah halatut talak, kondisi talak, kondisi perceraian yang terjadi. Itu tidak bisa tidak pasti punya pengaruh terhadap kelakuan, sikap, bahkan moral anak-anak kita dan akhlak anak-anak kita. Oleh karenanya jamaah sekalian, saya bahas pada pertemuan yang lalu, selektiflah kita dalam memilih pasangan. Kita harus punya niat dari awal kita nikah karena Allah. Nikah, tidak ada kamusnya perpisahan dan perceraian dalam hidup ini, kecuali kita diceraikan oleh Allah karena masalah kematian. Walaupun nanti ada momen-momen berbicara masalah perceraian, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan nanti kita akan jelaskan masalah ini. Oleh karenanya, supaya anak kita tidak terjadi penyimpangan dan kita menghindari akan terjadinya perceraian, at-talaq, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka hak-hak dan kewajiban satu sama lain antara suami dan istri harus kita kawal bersama-sama. Saya sudah membahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, bagaimana ketaatan seorang istri kepada suami. Ini hak suami, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar selama suami mengajak ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama suami tidak mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya bahas. Kemudian istri juga harus menjaga harta suaminya,
menjaga harga dirinya, tidak mau keluar rumah kecuali atas izin suaminya, dan setiap keluar rumah walaupun mendapatkan izin dari suami tetap menjaga adab-adab dan etika, aurat ditutup rapat karena khawatir takut terjadi fitnah, yang terkadang fitnah itu juga membuka peluang perceraian di antara kita. Kemudian tidak boleh istri menolak permintaan suami. Ini erat kaitannya nanti dengan pendidikan anak pula. Raha nafsiyah, ketenangan jiwa, ketenangan batin di saat satu sama lain terpenuhi, itu nanti bakal punya pengaruh yang luar biasa terhadap efektivitas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Tapi kalau hubungan suami istri abang bermasalah, lebih khusus urusan yang sangat sensitif, sebagaimana saya bicarakan, urusan kamar tidur, urusan tempat tidur, istri nolak, itu pasti punya pengaruh nanti terhadap komunikasi kita terhadap anak-anak kita. Ini sebuah keniscayaan. Makanya Nabi sampai cukup keras tegurannya kepada kita semua, wabil khusus kepada ibu-ibu, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat. Apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk bersenang-senang, kemudian dia menolak dan tidak mau datang terhadap panggilan suaminya, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian sang suami marah. Jemaah sekalian, la'anathal malaika hatta tusbih. Dilaknat perempuan yang seperti itu, wanita yang seperti itu sampai di pagi harinya. Berarti sepanjang malam dia tidak bersahabat dengan malaikat. Ketika tidak bersahabat dengan malaikat, maka konsekuensinya dia bersahabat dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Kalau sudah jin dan setan mempengaruhi istri yang seperti itu, bakal dan pasti punya pengaruh pula terhadap sikap, tutur kata, perlakuan terhadap anak-anaknya, yang nanti akan dicontoh pula oleh anak-anak kita. Inilah sebab terjadinya perceraian di saat yang bersamaan pula kemudian membuat anak tidak bisa diatur oleh kita. Ini sudah saya bahas pula. Kemudian berikutnya, qiyamuz zauj biwajibin nafaqah 'ala zaujah. Sekarang kita suami punya kewajiban kepada istri kita dan anak-anak kita bahkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atau kalau bahasa Nabi, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Cukup jelas ini bahasa Allah dan bahasa Rasulullah kepada kita. Ini kita kaum laki-laki punya kewajiban. Apa yang kita makan, dimakan pula oleh istri. Apa yang kita pakai, dipakai pula oleh istri kita. Ini kewajiban kita. Bahkan ketika Allah mensifati tentang kekawaman seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Baru konsekuensinya apa? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, kita jangan hanya nuntut salihat, qanitat, hafizat, sementara kita sebagai kaum laki-laki tidak memenuhi hak-hak dia. Kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Sudah kita bahas. Kemudian istisyaratu zaujatahu fi umuril bait. Perlu bermusyawarah, libatkan istri kita ketika memutuskan perkara-perkara penting, masalah-masalah serius. Jangan diputuskan sendiri, wabil khusus ketika kita akan menerima pinangan anak atau meminang anaknya orang, libatkan istri kita. Begitupun sebaliknya. Ini adab
hukuk Pak dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jangan mentang-mentang kita laki-laki, saya abinya, saya walinya, harus sam'an wa ta'atan mutlak. Tidak demikian jemaah sekalian. Ketaatan itu manakala membuat kita semakin ada ketenangan dalam rumah tangga kita, ma'asyil muslimin. Saudara sekalian, rahimakumullah, saya ingin melanjutkan malam ini sekaligus masuk nanti di poin berikutnya, bab talaknya. Sebagaimana saya janjikan pada pertemuan yang lalu, kapan kita diperbolehkan talak? Balik lagi, hak dan kewajiban berikutnya adalah mu'asyaratuz zauj li zaujatihi bil ma'rufi wa mulatafatiha wal mizah ma'aha. Kita harus bermuasyarah, menggauli, bergaul, bermuasyarah, hidup dengan istri kita ini dengan cara yang baik. Tidak ada kekasaran, kasar dalam sikap, kasar dalam muamalah, kasar dalam tutur kata. Ini bukan tipe laki-laki yang kawam, ma'asyal muslimin. Dan perempuan itu sangat sensitif. Perempuan itu sangat mudah tersinggung, sangat peka perasaannya, dan kita harus bisa bermain di situ. Wa mulatafatuha, berlemah lembutlah kepada mereka, kepada istri kita. Bahkan wal mizah ma'aha, perlu kita juga bersenda gurau dengan istri kita. Tidak ada salahnya Pak, senda gurau kita kadang-kadang perlu juga dilihat oleh anak-anak kita. Nanti akan terekam jemaah sekalian. Begitu orang tua saya dulu bermuamalah dengan antara abah dan ibu saya, ayah dan ibu saya, abi dan umi saya. Ada Pak senda gurau, mengingat masa lalu, ya, hal-hal yang membuat dia tersenyum dan lain sebagainya. Ini perlu Pak kita mainkan. Bagaimana hubungan kita antara suami dengan istri. Senda gurau, tentu senda gurau yang tidak melampaui batas sampai lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Allahu Akbar. Berikutnya, kalau tentang masalah senda gurau ini, kalau bahasa Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bermuasyarahlah kalian dengan mereka, istri-istri kita ini, dengan cara yang baik. Boleh jadi nanti Pak kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dari istri kita, tapi boleh jadi apa yang tidak kita suka jadi baiknya bagi kita. Kita tata, kita arahkan, kita lembut dengan mereka. Dan orang kalau lembut kepada istri pasti lembut kepada orang lain, ma'asyal muslimin. Kalau bahasa Nabi itu khairukum wa altafukum li ahli. Sebaik-baik kamu itulah yang paling baik dan paling lembut pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku, kata Nabi, paling lembut kepada keluargaku sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyampaikan, Pak, ya, dengan sekian banyak istri Rasulullah, atas izin Allah dan perintah Allah itu tidak ada satupun yang berkomentar negatif Pak kepada Rasulullah. Semuanya indah dan menakjubkan. Semuanya memukau. Semua keluar kata-kata dari mulut azwajun nabi ummahatil mu'minin, ibu kita semua ini, membuat kita terkesima ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana akhlak Nabi dalam rumah tangga itu. Tidak ada kekasaran jamaah sekalian. Ya. Saudara sekalian rahimakumullah, Ruwi al-Bukhari, Masya Allah, wa Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam kana yura as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha al-lu'ba fi bahatil masjid. Pernah sekali waktu Nabi mengajak Aisyah, karena di halaman masjid, kayak di sini jemaah sekalian, di halaman masjid itu ada beberapa anak sedang bermain. Anak-anak bermain jemaah sekalian. Mungkin kalau sekarang main futsal, Pak, atau main basket. Aisyah ingin tahu jemaah sekalian. Dibawa sama Nabi, tapi tidak kemudian Nabi ikut turun ke lapangan. Karena ini adalah aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'a kaffahu 'alal bab.
Kemudian tangan Nabi begini ke pintu jamaah sekalian. Seakan-akan, jangan masuk kau, jangan keluar. Kira-kira begitu bahasa Nabi. Wa yamuddu yadahu wa tada'u wajhiha ala katifai. Allahu Akbar. Aisyah mencoba, kemudian tidak bisa, ya sudah. Kemudian Aisyah merebahkan dirinya. Kemudian wajah Aisyah disenderkan ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini jamaah sekalian. Ya Allah. Kata Anas, gigit jari Aisyah. Mesranya istri Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemesraan dalam batas-batas kewajaran. Ada enggak Pak di antara kita kemudian kita jalan? Kadang-kadang kita berangkat Pak ke mall, enggak mau kita bergandengan tangan dengan istri kita. Ini mulatafah. Perlu jamaah sekalian. Ini istri saya loh. Biar enggak jadi fitnah pula jamaah sekalian. Kalau sampean berjalan sendiri-sendiri Pak, suami di mana, istri di belakang. Karena merasa malu berjalan dengan istri yang sudah punya anak 4. Sudah tidak berbentuk lagi fisiknya. Cobalah kita berjalan Pak. Pegang tangan istri kita. Allahu Akbar. Dan itulah Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situ Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafukum li ahli. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurnanya iman seorang mukmin, kata Nabi, yaitulah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut di antara mereka kepada keluarganya. Saya Pak bisa berbicara seperti ini, kayaknya ustadz yang lembut, yang tenang. Ini bisa diatur. Ada ilmunya ini Pak, namanya ilmu komunikasi. Apalagi jam terbangnya tinggi, sehingga terbiasa ngomong tenang, pelan dan lain sebagainya. Tapi untuk melihat saya ini pelan, tenang dan baik, bukan di sini Pak ukurannya. Sampai tanyakan pada ibunya anak-anak di rumah jamaah sekalian. Kalau dia mengomentari, sopo, sadrehim, iyo, itu di masjid, di pengajian enak gitu. Di rumah, na'udzubillah, memang na'udzubillah kita ini Pak. Lu betul itu Pak. Betul itu. Tapi kebalikannya kalau kemudian istri kita mengatakan, Masya Allah, kana kullu amrihi ajaba. Semua tingkah lakunya indah dan menakjubkan gitu. Selesai kita nih Pak. Memang kita orang baik-baik. Itu ukuran Pak. Ukuran. Jadi nanti kita untuk ngelihat Pak, si kita di baik, tanyakan saja Pak, antar istri saja Pak, tanyakan gitu. Tidak usah sampai yang nanya sama istri saya Pak, antar istri tanyakan. Begitupun sebaliknya. Untuk melihat kita baik atau tidak, lihat bagaimana komentar istrinya. Kalau istrinya berkomentar, suamiku baik, memang kita orang baik. Selesai sudah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, coba lihat Pak, sendaguro Nabi lagi. Rawa Abu Dawud wa Nasai. Annahu alaihi salatu wasallam kana yusabiqu sayyidah Aisyah radhiyallahu anha fasabaqathu marratan. وسبقها في بعض الأيام وقال هذه بتلك, kata Nabi. Jadi pernah sampai Nabi Pak itu pernah lomba lari dengan Aisyah. Saya tidak nyambung ini Pak. Tidak nyambung ini. Lari loh. Aisyah pada waktu itu Pak masih muda, masih kurus. Masih kurus Pak. Lari kalah Nabi jamaah sekalian gitu. Aisyah girang, aku menang dan dibiarkan sama Nabi jamaah sekalian. Berjalan waktu. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, melewati tempat yang sama Pak, berduaan sama Aisyah. Ayo kita lihat lagi yuk. Kemudian Allahu Akbar. Wa sabaqaha fi ba'dil ayyam. Nabi menang Pak. Saya ingin nanya jamaah sekalian, ada enggak kita pernah olahraga berdua sama istri jamaah sekalian? Ini olahraga loh. Olahraga ini Pak. Nah ketika menang, kata Nabi, ini kemenanganku, ya, apa namanya kalau bahasa kita Pak? Apa namanya? Sebanding dengan apa yang aku kalah dulu beberapa waktu yang lalu, kata Nabi. Aisyah cemberut katanya. Aisyah cemberut jamaah sekalian gitu. Ini namanya gurauan-gurauan yang sehat jamaah sekalian.
Ini mengakrabkan Pak. Allah, beda jamaah sekalian, terasa sekali. Ayo kita praktekkan Pak bab-bab seperti biar nggak jenuh juga Pak, nggak bosan juga. Harus ada suasana senda gurau dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu kalau dilihat oleh anak Pak, terekam jamaah sekalian. Ada kelembutan dalam rumah tangga. Ada senda gurau dalam rumah tangga, nggak tegang terus, ngaji terus Pak gitu. Nggak ada gurauan sama sekali gitu. Ini ada jenazah atau bagaimana di rumah ini jemaah sekalian? Enggak juga. Ketika makan Pak disuruh gurau Pak, suruh ada omongan-omongan kecil, omongan-omongan yang santai. Sunnah Pak kita makan ngobrol, tapi jangan ngobrol kemudian teriak-teriak, supaya kunyahnya agak lama jemaah sekalian. Dan nanti kemudian kita bisa saling berbagi. Pernah katanya, ya Allah luar biasa jemaah sekalian. Ini panjang Pak, nanti ada bab khusus tak kita bicara tentang al-liqa' baina zawjain ya. Kalau perlu nanti Al-Irsyad perlu mengadakan pelatihan bagaimana membina rumah tangga yang baik. Ya. Sekarang kan lagi Pak, lagi rame-ramenya parenting skill segala macam ya. Pelatihan rumah tangga, bagaimana komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada game-gamenya segala macam. Mudah-mudahan ya nanti saya pikirkan, nanti saya bicara dengan takmir insyaallah. Ini perlu Pak bab-bab seperti ini, saudara sekalian. Taib, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, Allahu akbar, musa'adatu zaujatihi fi a'malil manzil, membantu Pak Nabi dalam pekerjaan rumah tangga Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain. Rawat Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha lamma su'ilat madza kana yasna'u Rasul fil bait, apa yang diperbuat Nabi di rumahnya itu. Kami tidak ingin nanya bagaimana apa yang diperbuat Nabi di masjid, kami sudah tahu bagaimana Nabi di masjid. Bagaimana Nabi ketika jihad, bagaimana Nabi ketika berdakwah, bagaimana Nabi ketika di pasar, kami tahu semua. Tolong ceritakan pada kami bagaimana akhlak Nabi dalam rumah tangganya itu. Kalau di riwayat yang lain Pak, katanya Aisyah tidak kuat jemaah sekalian, dia menangis Pak. Terus tarik nafas gitu. Alif ha Pak. Katanya. Kana kullu amrihi ajaba. Sungguh semua perilaku Nabi itu indah dan menakjubkan katanya. Teringat Pak jemaah sekalian, kana kama yasna'u ahadukum yushili hadha wa yahuttu hadha, kadang merapikan ini, kadang menjahit sendiri bajunya, wa yakhdum fi mihnati ahli, kadang juga kerjaan istri diambil alih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaqta lahunna al-lahm, masuk ke dapur juga ikut memotong daging. Kalau kita memotong tempe dan tahu jemaah sekalian. Wa yaqummul bait, membersihkan apa? Membersihkan lantai, ngepel Pak. Wa yu'inul khadim ala khidmatihi, bahkan pembantu kadang-kadang suruh istirahat, biar aku yang kerjain sekarang gitu. Wis tak nyambung Pak. Tak nyambung. Kalau kita pembantu suruh berhenti, tidak kerja. Waktu Ustaz dikasih pipi, minta hidung Ustaz gitu. Ada Pak omongan begitu jemaah sekalian. Kita tidak demikian ya. Ayo kita kawal bab-bab seperti itu. Saudara, apa yang saya sampaikan begini dalam kitab ini, kalau hak-hak dan kewajiban seperti ini dalam Islam, masing-masing suami istri memperhatikan jemaah sekalian. Dan hak-hak ini aplikatif dan sangat adil dalam Islam. Kemudian masing-masing melaksanakannya secara maksimal, saya yakin terjadi Pak kesesuaian di antara kita jemaah sekalian. Setiap ada masalah, ada solusi jemaah sekalian. Cinta yang sebenarnya akan terjadi. Nggak akan terjadi di antara kita kalau terbiasa hak dan kewajibannya dijalankan, permusuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya manusia, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu ma'asyiral muslimin, asyaitan ini 24 jam Pak.
tidak pernah bosan untuk kemudian merongrong kita bagaimana kita terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri ini. Uniknya terkadang Pak, ini terjadi kepada orang ahli masjid. Khusyuk di masjid, dibiarkan khusyuk sama setan Pak, sampai tidak punya semangat bekerja jemaah sekalian. Ketika tidak punya semangat bekerja, lupa kepada hak-hak istri di rumah. Tahu istrinya sakit, ma'asyal muslimin, sakit panas, dan harus dibawa ke dokter spesialis kandungan, janjian pagi hari. Dokter menyiapkan jam 6 pagi, tapi karena kita keasikan di masjid, menunggu syuruk yang pahalanya sama dengan haji dan umrah. Halo, ini sunnah Pak, ngantar istri ke dokter ini wajib. Kita dihantui oleh perasaan pahala yang banyak jemaah sekalian, lupa kepada hak istri kita. Begitu selesai dari masjid, kita merasa paling waraknya orang, sudah punya tiket ke surga, karena pahala haji dan umrah sudah di tangan kita. Begitu pulang ke rumah, istri cemberut. Siapa yang salah ma'asyal muslimin? Panasnya semakin memuncak, diajak sudah nggak berkenan lagi ke dokter ma'asyal muslimin. Tukaran tidak Pak? Halo, ada syaitan Pak luar biasa menggoda manusia. Kadang dibiasakan dia larut dengan amal solehnya yang sunnah-sunnah, lupa kepada yang wajib jamaah sekalian. Hati-hati loh Pak, ini bab-bab aplikatif. Termasuk saya secara pribadi Pak, hobi dakwah, berangkat, sampai hak istri untuk silaturahim kepada keluarganya nggak kita jaga jamaah. Tersinggung dia Pak. Memang dakwah pahalanya banyak. Wal kalimatut thayyibah sedekah, kata-kata yang baik sedekah. Hadisnya banyak. Setiap langkah dipahala, langkah berikutnya diangkat derajat kita dan dihapus dosa kita. Malaikat mendoakan kita gitu. Tapi di rumah ngambek istri kita Pak. Ada hak dia jamaah sekalian untuk bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan kakak adiknya yang kita pisah karena pernikahan ini, dalam tanda petik ma'asyal muslimin. Setan masuk Pak di bab-bab seperti ini. Apalagi memang sengaja kita menelantarkan istri Pak. Iktikaf kita bukan di masjid, tapi iktikafnya di mall. Ini lebih parah lagi Pak. Kemudian cangkruan dengan teman-teman kita di mall, di kafe-kafe yang dilayani oleh perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Terus ada yang jebret kita Pak, dikirim lewat WhatsApp ke istri kita jemaah sekalian. Asyaitan ya akhi, syaitan menggoda manusia ini luar biasa Pak. Di zaman seperti sekarang jebakan-jebakan luar biasa ma'asyal muslimin. Maka tidak bisa tidak terjadilah gesekan. Ketika gesekan tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kita bahas malam ini, at-talaq, mulai terbuka jemaah sekalian. Saudara, ini kalau kita kaum laki-laki ya, kalau yang ibu-ibu nusyus namanya, nggak bisa diatur. Keluar tidak pamit sama suami, padahal suaminya sudah baik-baik. Hati-hati lo ibu-ibu di belakang. Ini dilihat sama ibu-ibu. Hah? Didengar sama ibu-ibu ya. Hati-hati lo ibu-ibu di belakang. Ya. Jangan sampai kemudian laki-laki itu pencemburu. Naam, harus pencemburu Pak. Kalau sampai tidak punya cemburu, innallaha yughar. Allah itu punya ghirah yang luar biasa jemaah sekalian. Kalau sampai tidak punya ghirah, dipertanyakan Pak keimanan kita jemaah sekalian. Istri keluar Pak sampai jam 11 malam. Hah? Tidak ada berita, wong sampean sekut. Ini suami bahlul Pak. Mohon maaf saya bicara begini. Suami tidak punya tanggung jawab. Dayus kata Nabi, membiarkan istrinya bermaksiat dan kita diam. Tidak benar. Nah, pas kita sadar, ayo. Nah, sebelum kita memutuskan kata-kata talak dalam Islam diberi beberapa arahan, 4 hal jemaah sekalian. Yang pertama al-wa'dhu wal irsyad, yaitu memberikan mau'izah dan arahan. Disadarkan istri kita, diingatkan istri kita. Mi, ya kira-kira begitu ya. Maksudnya uminya anak-anak Pak ya.
mamanya anak, apa tidak malu mama pulang seperti ini dilihat oleh anak-anak? Sadarkan Mbak, nasihati dia. Boleh jadi dia tidak faham jemaah sekalian. Ya, begitupun sebaliknya ibu, kalau suami bermasalah, sayang salah suami, ingatkan suami, jangan langsung putus minta cerai, tidak selesai masalah. Apalagi kita punya anak. Kita berbicara masalah yang punya anak ini Pak, karena kita kaitannya dengan tarbiyatul aulad. Nasihati. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bisa banyak memberikan manfaat bagi orang-orang yang masih punya iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga dinasihati, tetap saja al-hajru fil madaji' atau fil madja'. Kita pisah ranjang. Itu pukulan, Pak. Ya. Sampai kalau mangkel, Pak, terus tidak tidur sama ibunya, anak-anak hati-hati loh. Selama istri sudah taat, tidak ada masalah, jangan coba-coba sampean kemudian pindah ke kamarnya anak-anak, Pak. Tidur sama anak-anak. Itu tersinggung, Pak. Setan masuk sepanjang malam jemaah sekalian, menggoda kita. Itu pukulan. Dan itu mukaddimah ke arah cerai masalahnya jemaah sekalian. Itu boleh dilaksanakan setelah irsyad dan mau'izah, arahan dan nasihat sudah kita arahkan pada istri, juga tidak mampu, baru kita pisah ranjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pukulan secara kejiwaan. Tidak bisa juga kita sebagai kaum laki-laki diperbolehkan Pak, ad-darbu ghairal mubarrih, memukul tapi pukulan yang tidak mencelakakan. Ya, pukulan yang tidak mencelakakan. Tentu pukulan ini tidak boleh keras. Formalitas saja Pak. Istri Pak, kalau sampean pukul pahanya saja begini, itu tersinggung Pak. Tersinggung jemaah sekalian. Ya, naudzubillah, dilarang dalam agama kita, kita tidak boleh ya memukul wanita wajahnya, dadanya, perutnya, ya, dan jangan sampai kemudian membekas ketika memukul. Aib besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan qattu wala khadiman wala darba syai'an qattu illa ayujahida fi sabilillah." Nabi tepat menggerakkan tangannya memukul orang hanya dalam satu momen saja, Pak, perang. Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul anaknya, tidak pernah memukul budaknya. Wala siapa saja tidak pernah dipukul sama Nabi. Mukul hanya dalam kondisi perang jemaah sekalian. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita dari Ibn Sa'ad, indama syakat lin Nabi imra'atun darba zawjiha, ketika ada seorang wanita yang enggak kuat, suaminya suka mukul. Qala yadhullu ahadukum yadribu imra'atahu darbal 'abd thumma yadhillu yu'aniquha wa la yastahi. Lu kok bisa-bisanya kata Nabi, salah seorang di antara kalian memukul istri kayak memukul apa? Budak. Tapi nanti tiap malam syahwatnya muncul, kemudian dia memeluknya dan menggaulinya. Apa tak malu laki-laki seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati nih Pak ya. Boleh memukul, itu pun memukul dalam rangka ingin memberikan bahwa aku tidak suka dengan perbuatanmu ini. Tapi sebelumnya Pak ada irsyad, ada pisah ranjang, tetap bermaksiat, baru dipukul jemaah sekalian. Dipukul tetap saja juga Pak. Nah, baru di situ yang keempat, al-luju' ila tahkim. Kita kembali kepada pengadilan Pak. Maksudnya pengadilan di sini mendatangkan orang-orang yang bijak di antara kedua belah pihak. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Adzan ya. Ayo adzan dulu. Adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Bismillah. Jadi al-wa'dhu wal irsyad, kemudian al-hajru anil madja', memberikan arahan, nasihat, kemudian pisah ranjang, kemudian kita memukul dengan pukulan yang tidak mencelakakan, jangan di muka, jangan di dada, jangan di perut, dan tidak boleh membekas ketika memukul. Niat memukul semata-mata hanya untuk memberikan pembelajaran bagi dia bahwa suaminya tidak suka. Yang keempat, tidak bisa juga sebelum kita memutuskan cerai, yaitu al-luju' ila tahkim, mendatangkan, yaitu perlu masuk penengah di sini,
penjembatan di sini, menjembatani di antara kedua belah pihak suami istri, apalagi udah punya anak seperti itu, yang uqala, orang-orang yang bijak, yang cerdas, yang bisa mempertemukan di antara keduanya, baik uqala minha aw minhu, dari keluarga istri atau dari keluarga suaminya, duduk bareng. Tujuannya untuk menyelesaikan, cari solusi, mendamaikan kembali, mempertemukan kembali, bukan tujuannya untuk menceraikan. Tolong ini penting jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Dan mereka para istri yang kalian takutkan nusyuznya, pelanggaran terhadap agama ini, atau menantang kita, berani kepada kita, keluar rumah tanpa pamit dan lain sebagainya, bermaksiat kepada Allah, fa'idhuhunna, nasihati dia. Ini pertama. Setelah itu wahjuruhunna fil madaji', hijrai dia dalam tempat tidurnya, artinya tinggalkan tempat tidurnya, jangan tidur dengannya. Fa'in wadribuhunna, yang ketiga, pukullah dia. Fa'in ata'nakum, kalau sudah taat, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari jalan-jalan lain, Pak, celah-celah untuk kemudian mencari kesalahannya. Sudah selesai, akrab kembali, damai kembali, jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Selesai, tutup rapat-rapat. Dan ini karunia dari Allah, berarti istri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliyan kabira, Allah Maha tinggi dan Maha besar jemaah sekalian. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau tetap juga seperti itu dan kalian mengkhawatirkan terjadi perpecahan di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahli, silakan diutus orang yang bijak dari keluarga laki-laki, yang bijak loh Pak, bukan mau menang sendiri, yang tujuannya untuk mendamaikan. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, juga orang yang bijak dari keluarga perempuan. Ayyurida islaha, sekiranya dua orang ini yang bijak ini tujuannya ingin mendamaikan, islah, mempertemukan kembali, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah memberikan taufik di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, Allah Maha mengetahui ya, dan Maha jeli jemaah sekalian. Surat An-Nisa ayat 34-35. Di kita kan tidak Pak ya, salah sedikit pengacara ya, pengacara nanya, Pak, mau cerai atau bagaimana nih? Cerai, mau cepat atau mau lambat ini? Mau cari sensasi atau bagaimana? Fulus semua ya akhi. Ya Allah, ngeri nih Pak. Yang perempuan juga cari pengacara pula Pak. Sampai dua-duanya di pengadilan ditonton orang banyak, saling membuka aurat masing-masing. Apa tidak kasihan sama anak Pak? Ternyata orang tuaku begitu kelakuannya, dipertontonkan di depan orang banyak, apalagi sampai di syuting Pak. Musibah ini ya Mas sekalian gitu. Masuk ke media kemana-mana. Pak, ayo tolong, kita tidak pingin seperti itu jemaah sekalian ya. Dan tolong semangat kita ketika masuk, saya berkali-kali Pak kadang-kadang diminta untuk jadi penengah. Saya selalu mengatakan, ente datang ke sini mau apa? Mau damai atau mau cerai? Begini Ustaz, mau damai mau cerai? Ya tidak ada jalan lain Ustaz. Rupanya minta legitimasi saya dari cerai Pak. Loh, saya bukan Ustaz untuk menceraikan orang. Kalau cerai jangan ke sini, ke pengadilan sana. Kalau ente ke sini pingin damai, saya pingin terlibat. Ini fadilah bagi saya, ini keutamaan bagi saya. Saya pingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ke sini ingin cerai, jangan ke saya. Saya bukan Ustaz ingin menceraikan orang. Tak tekesi duluan Pak. Ini penting ya Mas sekalian. Nah kita juga yang bijak-bijak, tolong Pak, perwakilan dari suaminya, keluarga laki-laki, perwakilan dari keluarga perempuan, niatnya menyambungkan kembali jamaah sekalian. Nanti ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga, ya sudah Pak. Tidak bisa juga, ya sudah. Tapi keluarkan kata-kata cerai yang pertama. Bukan langsung sah 3. Apa? Sah apa? Talak 3. Waduh, saya nggak paham Pak bahasa-bahasanya itu. Karena memang nggak pernah tahu jemaah, dan nggak pingin tahu jemaah sekalian. Nggak pingin melaksanakan. Satu dulu, siapa tahu nanti Allahu Akbar.
Di masa iddahnya itu jemaah sekalian, Allah, tiba-tiba kangen, Pak. Itu kalau sampai yang kangen ketemu, tidak usah kawin lagi, Pak, langsung ketemu. Tidak perlu pakai saksi, selama masa iddah halalan thayyiban. Masya Allah. Luar biasa agama kita. Makanya talak pertama itu, istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dan kita, Pak, sebagai orang tua tidak boleh mengambil dia dari rumah suaminya. Orang tua tidak boleh masuk terlalu dalam masalah ini. Ini agama. Diam. Anak itu diam, Pak. Sang istri itu diam di rumah suaminya. Siapa tahu dia mau taubat. Dia mau mengakui kesalahannya. Sampai suami tersentuh, Pak. Luar biasa agama kita. Tapi kalau sudah belum apa-apa keluar duluan, wah, liar ini, Pak. Akhirnya begitu liar, baru pendekatan agama, Pak. Datang ke Ustadz Rehim, Pak. Atau ke Ustadz siapa gitu. Ustadz Isa atau Ustadz apa? Ustadz Fuad. Bingung, Pak. Dari awal kita tidak tahu bagaimana permasalahannya, jemaah sekalian gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini, jemaah sekalian. Nah, tolong orang tua juga jangan ngompori anak. Kasihan anak, apalagi sampean sudah punya cucu. Orang tua yang bijak itu, jemaah sekalian, pasti membela mantunya, walaupun yang tahu adalah mantunya. Begitupun sebaliknya, Pak, besan yang baik pasti menyalahkan anaknya sendiri, walaupun yang tahu yang salah itu mantunya. Kalau kayak gini, jemaah sekalian, oh tidak, yang salah itu anakku, tidak punya pengalaman berkeluarga, saya yang salah mendidik. Masya Allah, Pak. Padahal kata mantunya, yang salah aku loh, kok anaknya yang disalahkan gitu. Itu, Pak, nanti kalau cerai betulan, Pak, tidak ada dendam di antara kedua belah pihak ini, jemaah sekalian. Ayo, Pak, kita praktekkan ini, jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita, Pak, ya. Kita berharap nanti mantu kita, anak kita, dan kita pun tidak ada kamus dalam rumah tangga kita ini perceraian, selesai. Kecuali memang tidak bisa tidak, solusi memang. Solusi. Kadang-kadang solusi ada perceraian. Itu pun cerai pertama dulu. Ya, siapa tahu balik, Pak. Cerai pertama ternyata sampai selesai iddahnya, ya sudah. Ya, ternyata dia dinikahi sama orang lain, nasibnya sampean, Pak. Makanya jangan kita mau cerai, jemaah sekalian. Bahkan kalau perlu, Pak, dia nuntut cerai, jangan mau. Apalagi punya anak, tidak bisa juga, jangan mau. Tidak bisa juga, terakhir, ya sudah, mau apa lagi. Kadang-kadang jadi solusi, Pak. Itu pun dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Saya berharap nanti perceraian yang terjadi, jemaah sekalian, sebagaimana perceraian para sahabat dulu, Pak. Udahlah, Mas, kira-kira begini bahasanya, Pak. Kayaknya kita tidak bisa bersatu. Kita jadi saudara saja gitu. Padahal udah punya anak, Pak, 2, Pak. Tapi tidak nyambung. Dipaksakan tidak bisa. Sampai Aisyah, Nabi pernah mengatakan pada Zainab gitu. Lau raji'tihi, ala keindahnya kalau kau rujuk. Ini perintah ya Rasulullah. La, innama ana ashfa. Saya memberikan syafaat saja, ingin menolong saja, kata Nabi gitu. Kata dia, la hajata lilah. Saya tidak butuh lagi pada suamiku. Ya sudah, tidak bisa dianum. Tapi pisah secara baik-baik, jemaah sekalian. Sampai katanya, Pak, kalau saya lihat bagaimana kisah para sahabat itu, ketika udah cerai, jemaah, udah punya anak 1, 2 gitu. Ini mantan suaminya datang, Pak, nanyakan pada mantan istrinya, bagaimana kabar anak kita gitu. Anakmu baik, aman di sini. Yang penting jangan lupa uang belanjanya tiap bulan aja ya. Kayak ini, Pak, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa amatti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Ini kewajiban, jangan telak kemudian cerai dilepas begitu saja, Pak. Tidak bisa. Apalagi anak ngumpul dengan istrinya, dengan mantan istrinya, kita wajib ngayomi dia sampai dia dewasa, sampai dia mandiri. Itu kewajiban kita, itu konsekuensi cerai. Ma'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari perceraian. Karena ini pengaruhnya, Pak, kepada anak luar biasa, ma'asyal muslimin. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah, Pak, bab poin yang keberapa? Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang diakhiri dengan babut talak, bab tentang talak. Nah, talak itu pun sangat panjang sebenarnya, Pak, rentetannya gitu. Sementara kita mendapatkan suasana di lapangan, kadang-kadang talak, Pak, kesalahan sedikit langsung pisah. Wa'ad nggak dilaksanakan, wal irsyad tidak dijalankan, pisah ranjang juga tidak dijalankan, ya, mukul juga tidak dijalankan, mendatangkan kedua belah pihak yang bijak juga tidak, langsung jrek,
musibah ini jemaah sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi suami-suami yang qawam, istri kita juga menjadi istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah, dan anak-anak kita semuanya baik laki-laki atau perempuan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada kita orang tua, berguna buat agama yang kita cintai ini, berguna pula buat bangsa dan negeri ini, bermanfaat buat bangsa dan negeri ini, dan tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.